selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai kalau memang nggak sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang dealing atau berurusan dengan bisnis, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar atau kita saling mengadopsi. Jadi message-nya bisa juga untuk kalian ya. Bacaan ini khususnya untuk Pisces, Sun, Moon, Rising atau Ascendant sign kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Moon sign, juga Rising atau Ascendant sign kalian. Seperti kalian sudah lihat di sini kartunya udah kebuka, udah gue beri shuffle dan gue udah pilih untuk bacaan pembuka. Itu ada main theme energi kalian di bulan Juli dari Literary Witches Oracle card, 3 kartu aja sebagai pembukaan dan 12 kartu tarot yang mewakili segala aspek kehidupan kalian di bulan Juli, dan akan gue bacain juga aspek planet aspek bulan Juni dan dampaknya buat kalian apa. Abis itu ya 3 kartu dari Lenormand untuk melihat apa yang terjadi pada Pisces di bulan Juli, dan 1 dari Divine Wisdom card udah gue beri shuffle. Oke. Jadi kalau resonance jangan lupa untuk like, comment, share ya. Kalau belum subscribe, please subscribe. Jangan heran kalau gue ngomong bahasa planet, karena ya sering-sering aja kalau nggak masih susah untuk dipahami, sering-sering aja nonton gue, jadi subscribe kalau belum, jadi kalian terbiasa dengan bahasa planet gue. Oke. Kartu pertama dari Literary Witches Oracle card itu Cat, kucing hitam, Hedgehog, landak, Faith, alam bawah sadar. Ini adalah School, tengkorak. Di sini gue ngeliat secara keseluruhan, Cat ini adalah intuisi kita yang tajam, ya. Pisces sangat terkenal dengan psychic-nya, ya. Kepekaannya, intuisinya yang tajam. Ini mengenai tentang dilema di saat kita jauh, kita kedinginan, di saat kita dekat, saling menyakiti. Jadi ini buat gue adalah jaga jarak, nah, keseimbangan dalam mengatur jarak untuk tidak tersakiti atau bahkan tersakiti atau menyakiti ya. Dan semuanya itu adalah memang sudah takdir ya. Kepekaan kita itu sendiri yang kadang ada positifnya dan negatifnya gitu, dan semuanya itu proses diri kita untuk bertransformasi ya. Udah segitu aja dari Literary Witches Oracle card. Dari tarot, bagaimana dunia melihat kita dan bagaimana kita menampilkan diri kita, merepresentasikan diri kita ke dunia luar. Kita dapat The Empress. Ulala, keren. Kita ingin mulai sesuatu yang baru, kita siap melahirkan kondisi baru, situasi baru ya. The Empress itu energinya Venus lagi di Leo ya. Venus lagi di Leo, yang mana di keseharian kita sendiri itu ada terang, the sun, ada terang, ada pencerahan, ada happiness, ada motivasi ya, ada pembaruan. Ini energinya Leo juga. Di rumahnya Leo sendiri. Dan tapi sekarang matahari ada di Cancer ya. Yang mana tentang kreativitas kita sendiri, ada energinya di rumahnya Cancer, ada energinya King of Swords, tentang intelektual kita, tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita, bagaimana kita mengkomunikasikannya, bagaimana ini tentang aktualisasi diri kita sendiri, tentang romance, tentang anak-anak ya. Kreativitas kita, King of Swords. Jadi ada pencerahan juga di situ, bagaimana kita mengaktualisasi diri kita sendiri
ya. King of Swords itu energinya Aquarius, sedangkan di rumahnya Aquarius itu ada Seven of Pentacles, ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles dia di rumahnya Aquarius, ya, ada Saturn retrograde, yang mana Aquarius itu ada di rumah karma, ending, closure, juga limiting beliefs, juga alam bawah sadar kita. Mungkin dengan energi Seven of Pentacles kita baru saja keluar dari kegelapan, ya, apapun itu kegelapan menurut diri kita masing-masing, ya, berbeda. Mungkin ada yang baru keluar dari pernikahan, ya, apapun itu kegelapan menurut kalian masing-masing, ya. Jadi di sini kalian lagi mencermati potensi kalian, potensi kita sendiri, ya, resources yang kita miliki dan bagaimana kita ingin mengembangkannya. Ini energi Capricorn, oke. Di rumah Capricorn ada apa? Queen of Wands, energi Leo. Wah, gila. Nyambung semua nih. Balik lagi ke energi Leo, balik lagi ke sehari-harian kalian. Pencerahan, ya. Tentang ambisi kalian sendiri, tentang network kalian sendiri, tentang group of friends kalian, tentang harapan-harapan kalian, kita sendiri, ya, tentang keadilan sosial, tentang kemanusiaan itu sendiri, tentang komunikasi kita sendiri. Kita mungkin ingin lebih tampil, atau kita ingin memulai sesuatu yang baru, atau ada pencerahan juga tentang itu, ya, dimana kreativitas kita, aktualisasi diri kita dengan segala potensi dan resources yang kita punya, bagaimana kita akan mewujudkan life's goal kita, ya, ambisi kita. Dan kita disadarkan juga tentang ambisi-ambisi kita itu, ya, tentang harapan-harapan kita sendiri, ekspektasi-ekspektasi kita. Apa itu kemanusiaan? Apa itu keadilan sosial? Bagaimana dengan teknologi, ya. Tentang membangun network, tentang group of friends, ya. Kalian siap melahirkan situasi atau kondisi yang baru, menciptakan, kalian siap di Empress. Dan itu mungkin juga tentang pemahaman kalian akan finansial, ya. People's money, partner resources, transformasi itu sendiri, ya. Pemahaman kalian tentang self love, bagaimana merawat sisi emosional kita. Di rumah kedua, untuk income, self worth, value, materi yang kita miliki, etika dalam bekerja, prioritas, prinsip-prinsip, kita dapat Page of Swords. Kita lagi riset, kita lagi mengumpulkan data, kita lagi mempelajari, ya, untuk berkomunikasi mungkin, ya. Ini juga tentang memata-matai atau mempelajari situasi, kondisi atau seseorang, ya, atau peluang bahkan, ya. Untuk persepsi, mindset, komunikasi dengan lingkungan yang terdekat, tentang aktivitas sosial, juga tentang wawasan pengetahuan kita hingga saat ini, ya. Komunikasi kepada adik, saudara, kakak, whatever, ya. Kita dapat Queen of Cups, energinya Pisces, energinya Cancer. Lagi-lagi tentang kreativitas, aktualisasi diri kita, intelektual kita, anak-anak,
ya, dimana di situ ada matahari. Ada pencerahan tentang pemahaman kita sendiri, bagaimana kita merawat diri kita sendiri, self love ya. Karena begitu kita bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, kita bisa menghargai orang lain. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia kalau kita tidak bisa memanusiakan diri kita sendiri. Dan di rumahnya Cancer ada King of Swords, energi Aquarius lagi-lagi. Di rumah ke-12 Karma, limiting beliefs, ending and closure. Seven of Pentacles, kalian lagi mencermati potensi dan resources yang kalian punya sendiri, bakat-bakat yang kalian miliki, dan bagaimana kalian bisa melihat potensi ke depan dan bagaimana mengembangkannya. Itu bagian dari self love. Dan pada akhirnya finansial itu sendiri, dan ekspektasi kita dan ambisi kita sendiri. Oke, di Home Family Foundation ada Seven of Swords, self deception, self sabotage, pengkhianatan. Ada yang mungkin ini general reading, mungkin ada yang selingkuh atau ada pengkhianatan pada diri sendiri ya. Di rumahnya Cancer, di rumah kelima udah gue jelasin berulang kali, nggak usah gue repeat ya, nggak usah gue ulang lagi. Energi King of Swords, energi Aquarius dan ada matahari di situ tentang kreativitas kita, intelektual kita ya. Ada pencerahan di situ tentang bagaimana mengaktualisasi diri kita, right? Di rumahnya Leo, di rumah ke-6, keseharian kita, kesehatan kita, juga efisiensi waktu, bagaimana kita menganalisa diri kita sendiri, dan juga bagaimana kita melayani orang lain, the sun, dan kreativitas kita sendiri. Ini kartunya muter di situ aja, Bu. Ya. Kita dapat pencerahan, ada pencerahan, ada terang ya. Di dalam keseharian kita. Jadi untuk relationship, Four of Wands, kita ingin membangun sebuah fondasi yang kuat. Untuk finansial, partner resources, people's money, transformasi, sex intimacy, dan properti, warisan, mystic, occult, Queen of Pentacles, energi Capricorn. Kita grounded, kita sangat grounded dan sangat bisa bertanggung jawab. Kita cukup dewasa mengenai hal finansial kita sendiri ya, dan kita juga tahu bagaimana taking care of others gitu loh. Energi Capricorn itu adalah ambisi kita sendiri ya. Di rumah Capricorn ada Queen of Wands, ambisi kita untuk hal-hal yang sifatnya finansial ya. Joint venture juga di sini ya. Dan akan ada terang. Happy. Ya nggak bisa. Oke, untuk travel, foreign, wisdom, filosofi, hukum, perbedaan budaya, agama, latar belakang, spiritual, expansion, kita dapat Three of Swords, kekecewaan, sakit hati, air mata. Mungkin pencerahan itu tentang pemahaman kita akan self love, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Dan untuk karir, reputasi, life's goal, dan status sosial, kita dapat
strength, kekuatan. Kita diminta untuk kuat. Ini energi Leo. Sekali lagi, ada terang dan happiness. Ada pencerahan untuk itu semua. Cakep. Dan kreativitas kita. Untuk group of friends, network, harapan-harapan, keadilan sosial, kemanusiaan, komunikasi, teknologi, kita dapat Queen of Wands, energinya Leo. Matahari lagi dengan kreativitas dan intelektual kita dan segala potensi yang kita miliki. Kita ingin menghancurkan potensi kita atau kita ingin kembangkan? Energinya di rumah Aquarius ada Seven of Pentacles, ya, di rumah karma, ending, closure, limiting beliefs. Itu di rumah ke-12 yang mana sekarang. Ini energinya Capricorn, sekali lagi tentang ambisi kita sendiri, tentang kemanusiaan itu sendiri, tentang harapan-harapan kita sendiri, dan apa itu keadilan sosial. Alam bawah sadar kita, Eight of Wands, energinya Sagittarius. Ini Sagittarius itu di rumah karir, reputasi, life's goal, dan status sosial. Ya. Ini ada progress, ada travel, mungkin ada yang pindah kerja, fast communication, ya. Ada progress, ada development. Tapi sebelum itu ada Ten of Swords, pembunuhan karakter, Knight of Pentacles, energinya Virgo. Kita udah waktunya untuk menyusun rencana dan strategi tentang apa yang ingin kita realisasikan. Ya, dia di rumahnya Virgo itu ada Queen of Pentacles, energinya Capricorn lagi, tentang ambisi kita sendiri dalam network, group of friends, ya, tentang finansial kita sendiri, kita untuk grounded. Oke. Aspek planet bulan Juli, dampaknya apa sih buat Pisces? Yang paling seru adalah energi T-square Mars Venus yang ada di Leo oposisi dengan Saturn retrograde di Aquarius, square dengan Uranus di Taurus, ya. Itu eksplosif energinya, dan mungkin kalian juga udah mulai ngerasain sekarang, ya. Karena yang paling kena dampaknya itu ya Pisces, Scorpio, Aquarius, Leo. Oke. Saturn retrograde di Aquarius kan, di rumah ke-12 karma, limiting beliefs, alam bawah sadar, Seven of Pentacles, potensi kalian sendiri. Kalian baru keluar dari kegelapan. Pemahaman kalian apa? Apa yang kita harus tinggalkan? Kalian baru keluar dari tunnel kegelapan itu. Apapun yang kalian coba tinggalkan di masa lalu, ya, yang sudah terjadi itu kalian mencoba kuburin, lupain, terlalala, itu akan balik lagi energinya, ya, untuk mencoba atau menguji kita, apakah kita benar-benar udah move on, udah bisa, udah mampu, gitu. Yang kita harus hadapin karena oposisi dengan Mars dan Venus di Leo. Bagaimana kita ingin membangun fondasi itu sendiri yang kuat, dan bagaimana kita membangun relationship yang square dengan, ya, artinya square itu adalah konflik dengan Uranus, jati diri kita sendiri, ya, di Taurus. Dengan pemahaman kita akan self love, ya. Bagaimana kita menjaga stabilitas emosional kita. Yang mana ini kena dengan Cancer, dan bagaimana tentang kreativitas kita sendiri dan aktualisasi diri kita sendiri. Nah, intelektual, bagaimana kita menjaga atau menghargai intelektual properti kita,
Gitu aja deh. Itu potensi resources yang kita selama ini mungkin lupakan. Sun, Trine, Neptune. Sun di Cancer, King of Swords. Bagaimana kita mengkomunikasikan potensi dan resources kita, ya. Trine dengan Neptune di Pisces. Dan bagaimana kita ingin memulai sesuatu yang baru. Bagaimana kita mengkomunikasikannya, bagaimana kita ingin mewujudkan kreativitas intelektualitas kita sebagai potensi kita dalam membangun diri kita yang baru. Itu saling support. Nah, Sun oposisi Pluto di Capricorn. Jadi ini, iya benar. Ini Sun, ya, King of Swords. Intelektual kita, kreativitas kita, dan ambisi kita yang berseberangan. Ambisi kita dan potensi kita yang berseberangan dengan ambisi. Sesuai nggak sih? Gitu. Ambisi dan network kita, ya. Apa yang diinginkan teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, untuk kita menjadi, itu sesuai nggak sih dengan intelektual kita, kreativitas kita, potensi kita? Mars Quincunx Neptune. Relationship, fondasi, ya. Mars sama Venus kan lagi di relationship. Bagaimana kita membangun fondasi itu, ya, untuk memulai yang baru. Itu Quincunx, jadi agak nggak nyaman. Well, yang namanya memulai sesuatu yang baru itu nggak ada yang namanya nyaman sih. Mars Quincunx Pluto di Capricorn, ya. Ketidaknyamanan dengan mungkin yang agak nggak harmonis dengan network kita sendiri dalam membangun fondasi itu, ya. Mungkin nggak nyaman dengan tujuan dan goal kita sendiri, dengan nilai-nilai kita tentang kemanusiaan atau keadilan sosial itu sendiri, tentang teknologi atau komunikasi, ya. Ada ketidaknyamanan. Sun oposisi Saturn di tanggal 25, ya, tanggal 25 Juli. Sun oposisi Saturn. Sunnya udah pindah dari Cancer ke Leo. Itu sehari-harian kita. Ada terang, ya kan? Tapi oposisi dengan Saturn. Kebiasaan-kebiasaan kita dalam menghargai diri kita sendiri, menghargai potensi kita sendiri, resources kita sendiri, yang membatasi pemahaman kita sendiri akan diri kita sendiri, akan nilai-nilai kita. Sun trine Chiron, ya. Sun trine Chiron. Chiron ada di Aries. Aries itu ada di rumah kedua tentang income itu sendiri, tentang materi yang kita miliki, tentang nilai-nilai self worth kita sendiri yang kita masih harus pelajari lagi lebih dalam. Ada pencerahan. Sun square Uranus di Taurus. Yes, pemahaman akan self love diri kita sendiri, yang akan menunjukkan income kita sendiri. Oke. Dan ini kan Cancer, ya, energinya Cancer. Cancer itu selalu representasi tentang home, family, and foundation, yang mana ada pengkhianatan. Jadi mungkin ada yang selalu mengorbankan diri atau self sabotage, ya.
Itu pengkhianatan itu mengkhianati diri sendiri. Kita yang selalu berkorban untuk orang lain. Emang ambisi kita apa sih? Harapan kita apa sih? Tentang kemanusiaan itu apa sih? Keadilan sosial itu bagaimana sih? Bagaimana kita diperlakukan dengan society itu sendiri? Sekarang gua ngerti kenapa kucing hitam, dilema, kepekaan kita yang membunuh kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri, sehingga kita harus bisa jaga jarak, karena itu semua memang sudah takdir. Akan kemampuan kita sendiri, akan kepekaan kita sendiri, yang memang itu adalah proses, dan itu udah destiny ya, takdir, proses kita transformasi. Oke, Lenormand, apa yang terjadi pada Pisces Sun Moon Rising Signs di bulan Juli? Apa yang terjadi pada Pisces Sun Moon Rising Signs di bulan Juli? Again, Mountain. Shit. House. Book. Rintangan yang ada di rumah, yang kita harus ambil, kita harus bersikap. Rintangan tentang rumah itu sendiri, yang dimana kita harus ambil sikap dan keputusan tentang ini, rintangan obstacles ya. Dan alam bawah sadar kita, karena semuanya itu masih hidden, kita harus dalami lagi. Ada spiritual connection mungkin, ada yang harus kita pelajari lebih dalam lagi, karena ini books ya, sesuatu yang misteri. Dan demi keberuntungan orang banyak, manfaat orang banyak ya, bagaimana kita mengusahakan itu semua. Okay. Divine Wisdom card. There is only one purpose for all of life, and that is for you and all that lives, to experience fullest glory. Everything else you say, think, or do is attendant to that function. Hanya ada satu tujuan dalam semua kehidupan dan yang segala hal yang hidup, untuk mengalami secara penuh glory ya, kemenangan. Apapun yang akan kita katakan, pikirkan, dan lakukan, itu semua akan hanya untuk mensupport atau membantu untuk mengalaminya secara penuh itu sendiri gitu. To that function, purpose itu tadi. There is nothing else for your soul to do and nothing else for your soul wants to do. Karena tidak ada hal lain untuk jiwa kamu, untuk yang jiwa kamu lakukan. Karena tidak ada lain yang jiwa kamu ingin lakukan. Screenshot ya, supaya kalian bisa zoom dan translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu dan semoga resonates dan berguna. Kalau memang ya, jangan lupa like, comment, and share.